Kalimat tidak ada kawan abadi dalam politik memang benar adanya. Hal tersebut terlihat pada hubungan antara Partai Dakwah PKS dan Partai Berlambang Burung Garuda Gerindra. Bagaimana tidak, jika melihat hubungan keduanya di Pilpres 2014 lalu dan Pilpres di 2019, seolah-olah mereka akan menjadi sahabat selamanya, atau akan menjadi persahabatan bagi kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu. Tapi ternyata pada tahun 2020 ini di Show Tikus Logam hubungan itu retak tak tersisa. Tentu kita masih ingat kala itu di Pilpres 2014 PKS mengusung Prabowo Hatta sebagai capres atau cawapres. Padahal Hatta bukan orang PKS loh, tapi kader PAN. PKS pun mati-matian untuk memenangkan Prabowo kala itu. Segala cara dilakukan agar masyarakat mau memilih mantan Danjen Kopassus di Pilpres 2014 itu. Hanya saja Om Prap tetap kalah. Pasca Ketua Umum Gerindra itu gagal terpilih jadi presiden, apakah PKS main mata ke istana? Ternyata tidak. Tapi mungkin karena Presiden Jokowi tidak mau mengajaknya. Yang justru berubah haluan adalah partai cawapresnya Prabowo, yakni PAN. Terbukti ada kader PAN yang diangkat menjadi Menteri Presiden Jokowi, yakni Asman Abnur sebagai Menpan RB. Pasca Pilpres 2014 digelar, hubungan antara kedua partai agamis dan nasionalis ini pun terus berlanjut. Keduanya bekerja sama mendukung beberapa cagup atau cawagup. Seperti di DKI sama-sama mendukung Anies Sandi. Kemudian di Jabar keduanya terlibat dalam memenangkan pasangan Sudrajat Saihu. Di Jateng, PKS dan Gerindra kompak memenangkan pasangan Sudirman Said dan Ida Fauzia. Dan di Sumut ada Edi Rahmayadi dan Ijek yang diusung oleh kedua partai ini. Dari beberapa kandidat cagup atau cawagup yang diusung tersebut, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Anies Sandi dan Edi Ijek berhasil terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sementara Sudirman Ida dan Sudrajat Saihu gagal memenangkan pertarungan. Hubungan kedua partai itu pun berlanjut hingga ke Pilpres 2019, yang mana awalnya PKS berusaha menggolkan kadernya untuk jadi cawapres Prabowo. PKS merasa sudah layak kadernya mendampingi Prabowo, karena di Pilpres 2014 sebelumnya kader PAN yang jadi cawapres. Kini giliran dong. Tak tanggung-tanggung, 9 kader sekaligus disiapkan oleh PKS untuk dipilih Prabowo menjadi pendampingnya. Mulai dari Tifatul Sembiring, Mardani Alisera, hingga Irwan Prayitno dan Hidayat Nur Wahid. Namun dari semua kader yang ditawarkan itu tak ada satupun yang membuat Prabowo tertarik. Prabowo tidak hanya sekedar butuh pendamping, tapi juga butuh cawapres yang banyak duit untuk membantu mendanai kampanyenya. Karena di Pilpres 2014 sebelumnya, ia sudah menghabiskan uang yang tidak sedikit. Oleh sebab itulah meskipun banyak tapi tidak ada satupun kader PKS itu yang dipilihnya. Prabowo justru lebih memilih Sandiaga Uno sebagai wakilnya. Yang kita tahu sendiri, Sandi ini masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia. Terbukti di Pilpres 2019 lalu, Sandi menghabiskan uang sebesar 1,4 triliun rupiah. PKS awalnya kecewa dan merajuk kala itu karena kadernya tak terpilih jadi cawapres Prabowo. Tapi karena iming-iming oleh M. Taufik jabatan kursi Wagub DKI yang ditinggalkan oleh Sandi, akhirnya tetap mau juga mendukung Prabowo. Tapi celakanya Prabowo kalah lagi. Nggak mau dong Gerindra rugi banyak. Sudah menghabiskan banyak tenaga, waktu dan uang, masa harus kehilangan kursi Wagub DKI pula? Untuk itulah kursi DKI 2 itu dibatalkan diberikan kepada PKS. Hal inilah yang menjadi awal keretakan hubungan antara partai tersebut. PKS yang telah bersusah payah mendukung Prabowo 2 kali di Pilpres merasa ditipu oleh Gerindra dengan batalnya partai berbasis Islam itu mendapatkan kursi Wagub DKI. Hingga puncaknya, si Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Habibur Rahman, meluapkan kekesalannya kepada PKS dengan mengatakan, partai yang dipimpin oleh Sohibul Iman itu terlalu banyak makan uang haram hasil korupsi sapi. Itulah menjadi dungu. Memang sih,
Dari pernyataan advokat akta itu tidak secara gamblang menyebut PKS. Tapi kan sudah jelas partai yang identik dengan korupsi sapi adalah PKS, tidak ada partai lain. Dan ada beberapa hal lain yang disampaikan oleh anggota DPR fraksi Gerindra itu kepada PKS. Pertama, ia mengatakan bahwa Gerindra tidak ada kadernya yang duduk di DPR RI yang keciduk KPK. Beda dengan PKS yang big boss-nya langsung yang ditangkap oleh KPK. Dan kedua, PKS telah mengadu domba Prabowo dengan umat. Bahkan karena begitu kesalnya Habibur Rahman terhadap PKS, sampai-sampai ia bertanya, "Kok ada yang sejahat kalian? Hati-hati tenggelam," ujarnya. Haha, akhirnya terungkap juga isi dapur mereka.